Haleluya, kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima mujizat dari Yesus. Kami terima karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Tuhan yang menyelamatkan dan tidak meninggalkan umatnya. Kami bersyukur ya Bapa. Sebab apapun keadaan kami hari-hari ini, kami tahu hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Betul badai masih harus kami hadapi, betul pergumulan masih ada di depan kami, tapi kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berjanji dan selalu menggenapi apa yang Dia janjikan. Itu sebabnya malam hari ini ya Bapa, secara khusus dalam ibadah online Breakthrough and Fasting Prayer, kami umat-Mu di rumah kami masing-masing bersekutu di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih sebab kami tahu hidup kami sudah ditebus, dan Yesus yang menebus kami adalah Yesus yang memelihara setiap langkah kehidupan kami. Itu sebabnya ya Bapa yang baik, hari ini kami kembali datang berterima kasih buat anugerah, buat kasih setia Tuhan yang ada dalam hari-hari hidup kami. Secara khusus kami berterima kasih karena kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menyembah Allah, kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Allah yang hadir di tengah-tengah kami membalut setiap luka kami. Allah yang hadir di tengah-tengah kami menguatkan hidup kami untuk kami tetap terus berpegang pada janji Tuhan dalam kami menghadapi apapun. Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga malam hari ini ya Tuhan, secara khusus dalam ibadah online Breakthrough and Fasting Prayer, bukan cuma sekedar ibadah online biasa yang kami ikuti, tapi malam ini menjadi malam berkat, malam ini menjadi malam mujizat, malam ini menjadi malam perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus. Karena kami tahu orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Urapan-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mengalami kuasa Tuhan. Ayo sama-sama bilang sama saya mengalami kuasa Tuhan. Amin. Ketika kita mengalami kuasa Tuhan, ada hal-hal yang dahsyat yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur karena kita menyembah Allah yang hidup. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Allah yang menyertai setiap langkah kita, Allah yang menuntun kita masuk dalam rencananya yang besar dan ajaib bagi setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, malam hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan setelah saya merenungkan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, maka kita akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita yang saya ajak setiap umat Tuhan untuk mempersiapkan apa yang menjadi pokok-pokok doa kita dengan selembar kertas di dalam formulir doa kita. Karena setelah kita akan belajar firman Tuhan, maka kita akan berdoa buat pokok-pokok doa kita. Tapi terlebih dulu kita rindu mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ya. Nah hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara khusus di dalam ibadah Breakthrough and Fasting Prayer, di dalam ibadah malam hari ini secara online, ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita, bahwa seringkali kita berdoa agar Tuhan menghalau badai kita, Tuhan menghardik setiap pergumulan kita, karena itu yang kita doakan. Tapi tahukah saudara, terkadang Tuhan bukan meniadakan badai, tapi Tuhan menyertai kita di tengah-tengah badai. Ini yang perlu kita pegang, ini yang perlu kita tahu, sehingga akhirnya kita tidak salah melangkah saudara. Karena ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terjadi
untuk mendewasakan kita, untuk membentuk karakter kita, dan untuk membuat kita tambah beriman dan percaya kepada Dia, kepada Kristus. Itu sebabnya di dalam Ulangan pasal yang ke-8, Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, coba saudara lihat ya. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Lihat firman Tuhan ini. Jadi Ia merendahkan hatimu. Tuhan merendahkan hati umatnya, membiarkan engkau lapar. Perhatikan kata ini, membiarkan. Adakah orang tua yang tega membiarkan anaknya lapar? Saya pikir tidak. Kalau memang dia bisa kasih makan, dia akan kasih makan yang terbaik, dia kasih. Tapi ada kalanya Tuhan membiarkan umatnya lapar. Tuhan mengizinkan bangsa Israel lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk apa? Untuk membuat engkau mengerti. Lihat, di balik hal yang diizinkan Tuhan, ada satu hal yang Tuhan mau agar umatnya mengerti. Ini penting, saudara. Tuhan membiarkan bangsa Israel kelaparan dengan maksud membiarkan mereka makan roti mana. Tapi di balik itu ada suatu pendidikan gitu loh, saudara. Di balik apa yang Tuhan izinkan ada suatu pembentukan, ada satu pendidikan agar membuat kita mengerti. Makanya firman Tuhan katakan, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini tujuannya, ya kan? Ini goalnya yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan buat untuk bangsa Israel mengerti. Berarti saya percaya setiap kita juga akan masuk dalam tahap pendidikan Tuhan. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita di tengah badai. Kita udah teriak, Tuhan tolong saya, tapi Tuhan seakan-akan gak tolong kita. Kita udah tertekan, kita udah gak tahu lagi mesti buat apa. Kita udah berdoa, tapi tidak ada pertolongan Tuhan seakan-akan. Izinkan saya hari ini memberitahukan kabar baik ini. Engkau sedang akan didewasakan Tuhan untuk membuat engkau melihat perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi dari apa yang sebelumnya engkau belum pernah lihat. Haleluya. Jadi stop complain, stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Hadapi badaimu. Hadapi apa yang memang harus kita hadapi. Karena ada kalanya Tuhan tidak menghalau dan menghardik badai, tetapi Tuhan menyertai kita di tengah-tengah badai. Hal ini terjadi juga pada murid-murid Yesus. Ketika Yesus menyuruh mereka terlebih dahulu menyeberang, maka mereka mengalami apa? Mengalami badai. Kita lihat dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Tadi kita udah lihat ya bagaimana Tuhan mengajar, Tuhan mendidik, Tuhan mendewasakan bangsa Israel agar mereka merendahkan hati mereka, bahwa untuk tujuan satu, untuk mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi melainkan dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Tujuannya adalah apa? Pendidikan. Tujuannya apa? Mengerti, membuat umat Tuhan mengerti. Harus ada diproses, harus ada dimurnikan. Nah, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini peristiwa bagaimana Yesus terlebih dahulu menyuruh murid-muridnya naik perahu mendahului ke seberang ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu suruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan apa dikatakan saudara? Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi pertanyaan seperti ini, apakah Yesus tahu bahwa perahu murid-muridnya akan diombang-ambingkan angin sakal? Tentu dia tahu, karena dia Allah, dia maha tahu. Itu sebabnya dia mengizinkan terlebih dahulu pergi duluan. Apa yang terjadi selanjutnya?
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Pada saat itu badai, angin sakal, perahu murid-murid diombang-ambingkan gelombang. Tiba-tiba Yesus berjalan kepada mereka, berjalan di atas air. Ayat 27, ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut, karena tidak terlihat badai, gelombang besar, ada angin sakal. Yesus berjalan menghampiri mereka. Bisa nggak Yesus meneduhkan badai? Bisa. Yesus pernah meneduhkan badai, diam, tenang. Tapi itu tidak Yesus buat. Dia berjalan di atas badai, menghampiri murid-muridnya. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Lihat saudara, ketika Petrus minta suruh pembuktian, Petrus tidak terlebih dahulu meminta badai diredahkan. Dan Yesus pun tidak buat seperti itu. Jadi yang Yesus suruh adalah Petrus keluar, "Yuk berjalan di atas badai." Ya, kata Yesus datang, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangan dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Sama-sama bilang sama saya nggak boleh bimbang. Ayo ketik di kolom komentar, saya tidak boleh hidup dalam kebimbangan. Ayo. Ketik dalam kolom komentar, saya tidak boleh hidup dalam kebimbangan. Kenapa? Karena musuh iman adalah bimbang. Musuh iman adalah orang yang mendua hati. Alkitab katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yesus tegur Petrus, "Kenapa engkau bimbang?" Padahal Petrus pernah berjalan. Petrus sempat turun berjalan di atas laut, dia kan di atas badai, dia kan di atas ombak. Tapi ketika dirasanya angin, disitulah dia mulai tenggelam. Karena apa? Karena bimbang. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, murid-murid diajarkan satu hal oleh Yesus. Yesus tidak langsung meredakan badai. Tapi ada waktunya ketika Yesus ada dalam buritan bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus meredakan badai. "Diam, tenanglah," maka badai itu tenang. Tapi dalam peristiwa ini Yesus tidak meredakan badai. Dari hal ini kita belajar, ada kalanya badai hidup yang kita hadapi Tuhan tidak halau. Ada kalanya badai hidup, penderitaan hidup, kesusahan, kesukaran yang kita hadapi, Tuhan izinkan itu terjadi. Dan Tuhan izinkan itu untuk kita lewati. Lihat bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka harus jalani? Padang gurun. Mereka harus melewati padang gurun untuk mendapatkan janji Tuhan, yakni tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi terlebih dahulu mereka dibentuk di padang gurun. Tuhan pengen melihat bagaimana di padang gurun ini karakternya. Padahal di padang gurun Tuhan pelihara, jubah dan kasut tidak rusak. Tapi tetap aja mereka di dalam padang gurun dibentuk. Akhirnya mereka terlihat karakter aslinya. Suka bersungut-sungut, suka mengeluh, kadang keras kepala batu. Iya kan? Nah, hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sudah berdoa, bertahun-tahun berdoa, tapi seakan-akan doa kita tidak dijawab.
Mungkin kau sedang didewasakan oleh Tuhan dengan masalah ini. Mungkin pergumulan yang kau hadapi hari-hari ini adalah bentuk pendidikan Tuhan untuk membuat kita semakin rendah hati. Kalau itu sedang kita hadapi, berdamai dengan masalah. Kalau itu yang sedang kita hadapi, berdamai dengan badai hidupmu. Jangan kau tengking-tengking. Karena ada kalanya Tuhan mengizinkan badai itu ada dan menghampiri hidup kita, dan kita harus lewati. Bukan untuk ditengking, bukan untuk ditiadakan, tapi untuk dijalani. Tapi yang perlu kita tahu, ketika kita menjalani badai yang Tuhan izinkan, yang pertama, engkau mesti tahu, di tengah-tengah badai, engkau disertai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya disertai Tuhan. Di tengah-tengah badai Tuhan sertai kita. Betul, badai tidak dibiarkan tenang. Betul, badai harus kita lalui. Tapi di tengah-tengah badai, kita tidak biarkan seorang diri. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego mempertahankan imannya di hadapan raja, maka apa yang terjadi? Apakah mereka lolos dari dapur api yang diancam oleh raja? No, mereka justru masuk ke dalam dapur api. Mungkin sebagian kita akan berkata, jahat ya, mereka udah mempertahankan iman tapi Tuhan izinkan masuk ke dapur api. Tapi apa yang terjadi dalam dapur api dong? Jangan buru-buru menilai. Tapi kita mesti lihat apa yang terjadi dalam dapur api. Mereka safe, mereka aman. Tidak ada satu helai rambut pun terbakar. Tapi justru dengan masuknya mereka bertiga dalam dapur api, raja jadi melihat kekuasaan, kedaulatan, kedahsyatan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terkadang Tuhan membiarkan kita berjalan di padang gurun. Tuhan membiarkan kita berjalan di badai hidup. Tapi Dia tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Dia sertai kita. Dia topang kita. Dia kuatkan kaki kita untuk tetap terus melangkah di tengah-tengah badai yang memang harus kita hadapi. Yang pertama, engkau adalah orang-orang yang disertai. Ingat, sekalipun kau diizinkan Tuhan harus melewati badai, engkau tetap disertai. Jaminan jelas kok. Yesus mengatakan apa? Aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Yang kedua, karena kita harus melewati badai, yang pertama yang perlu kita ingatlah bahwa kita selalu disertai Tuhan. Jadi badai itu jangan ditengking-tengking, jalani. Ketika engkau tahu engkau sedang menjalani hidupmu dalam tengah-tengah badai, pergumulan, tantangan yang kau jalani, ingat, saya disertai Tuhan. Saya gak boleh nyerah. Saya disertai Tuhan, saya harus bangkit, saya harus kuat. Saya tidak pernah berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang menguatkan saya. Itu yang harus kita ingat. Yang kedua, yang perlu kita ingat, ketika kita ada di dalam badai yang Tuhan izinkan, memang kita harus melewati badai ini. Yang kedua, jangan panik, namun kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, seringkali kepanikan membuat akal kita tidak berjalan. Seringkali kepanikan, ketakutan membuat kita ambil jalan pintas. Kenapa? Karena panic attack. Suatu kali Saul diizinkan Tuhan untuk mengalami hal yang sama, panik. Ketika apa? Ketika Samuel tidak datang-datang. Sedangkan bangsa Israel sudah mulai terpecah-pecah. Akhirnya Saul memberanikan diri untuk mempersembahkan korban yang sejatinya harusnya Samuel. Saul cuma disuruh tunggu Samuel. Tapi karena panik, takut dengan apa yang dia lihat, dia lakukan sebuah kesalahan. Berbeda dengan Daud. Ketika Daud panik, apa yang membuat Daud panik? Ketika rakyat bersama-sama dengan dia hendak akan melempari dia dengan batu. Alkitab mencatat, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan ambil jalan pintas, bukan bertindak sesuka-sukanya, no. Daud menguatkan kepercayaan. Apa perbedaan Daud dengan Saul? Saul mengambil jalan pintas karena panik. Tapi Daud ketika panik itu melanda, Daud menguatkan kepercayaannya. Jadi yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ingat,
Ketika engkau ada dalam badai yang Tuhan izinkan engkau harus lewati, ingatlah engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup. Yang kedua, ketika Tuhan izinkan ada badai yang harus memang engkau lewati untuk menyelesaikan badai itu, ingatlah, jangan panik. Jangan takut ketika engkau harus melewatinya. Jangan panik buru-buru, karena orang panik pasti akan menghalalkan segala cara. Karena udah terburu takut dulu, terburu panik dulu. Ya, jangan panik, namun kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika badai itu harus engkau jalani, maka jangan menyerah. Maju terus. Karena hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir, dialah yang beroleh selamat. 3 hal ini saya bagikan ketika kita tahu kita sedang ada dalam badai, dan Tuhan tidak Tuhan tidak menghalau badai itu. Tuhan tidak menghardik badai itu, tapi kita diizinkan Tuhan untuk melewati badai itu. 3 hal ini saya bagikan. Yang pertama, ingatlah, di tengah-tengah badai sekalipun engkau disertai Tuhan. Tuhan yang akan menguatkan engkau, Tuhan akan meneguhkan engkau, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang kedua, ingatlah, jangan panik, tetap tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah. Ingat, di balik badai selalu ada pelangi yang dahsyat dan indah. Di balik badai selalu ada berkat-berkat Tuhan, sebuah pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan untuk lebih mengenal Tuhan, bahkan naik dalam tingkat kerohanian yang lebih dahsyat. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur ya Bapa. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kami harus melewati badai. Ada kalanya Tuhan mengizinkan untuk kami tetap terus ada di tengah-tengah badai. Kami udah doa, kami udah puasa, kami udah lakukan apa yang mesti kami lakukan, tapi seakan-akan badai itu tetap masih ada dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan, berarti kami harus lewati badai tersebut. Berarti kami harus jalani masalah tersebut. Berarti kami harus lewati tantangan yang ada di depan kami. Bagian kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami harus masuk dalam tahap pembentukan pendewasaan. Tangan Tuhan memegang kami. Bagian kami adalah jangan panik, jangan takut, tetap tenang dan percaya, karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kami. Dan bagian kami jangan pernah menyerah. Kami harus tetap berjuang. Kami harus tetap maju, karena kami tahu di balik badai kami akan lihat pembelaan Tuhan. Di balik badai kami akan lihat pelangi. Di balik badai pasti ada pembelajaran-pembelajaran yang membuat kami dewasa untuk semakin setia dan semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, apa yang kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati kami. Kalau ada di antara umatmu yang hari-hari ini sedang ada di tengah-tengah padang gurun, sedang ada di tengah-tengah badai yang memang mereka harus hadapi, hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa dari tempat yang maha tinggi turun mengalir dalam hidup mereka. Mereka berjalan semakin hari semakin kuat, bukan semakin lemah. Semakin hari semakin mampu untuk menghadapi setiap badai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu. Tuntun sertai langkah hidup kami. Pimpin kami untuk kami menyertai, untuk kami menyadari bahwa Tuhan ada dan Tuhan membela setiap kehidupan kami. Bapa, pada akhirnya di hadapan kami ada pokok-pokok doa, baik di tangan hamba maupun di tangan setiap umatmu ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Malam hari ini di rumah kami masing-masing, kami mengangkat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami angkat di altar kudus Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkaulah yang melihat dan Engkau yang menyelidiki setiap apa yang tertulis di dalam setiap lembaran-lembaran doa yang kami naikkan di altar kudus Tuhan. Tuhan yang menyelidiki setiap hati di rumah mereka masing-masing, sehingga setiap kami yang mengangkat tangan kami, yang di tangan kami sudah ada pokok-pokok doa yang kami bawa di altar kudus Tuhan. Bapa, kami berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus.
Di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri yang menjawab setiap doa-doa kami. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami pegang janji firman Tuhan. Doa orang benar dia dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Kami pegang firman Tuhan. Tuhan menjawab setiap kami dari tempat kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima apa yang kami doakan dan kami tulis di selembar kertas sebagai pokok-pokok doa kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Terbuka pintu-pintu berkat, terbuka pintu anugerah Allah dalam kehidupan setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan pokok doa kita. Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ya Tuhan. Ada beberapa dari mereka yang mungkin belum hamba kenal sampai saat ini, tapi mereka berdoa bersama-sama dengan hamba di rumah mereka masing-masing. Bapa, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biar hati mereka tetap terus terarah kepadamu. Ikatkan mereka dalam tali kasih-Mu, agar mereka tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Malam hari ini hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kasih karunia demi kasih karunia menopang mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang malam hari ini, bahkan sepanjang hari ini kami bersyukur Tuhan tolong kami. Kami terus dibekali oleh firman-Mu, kami terus dibekali oleh kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Bahkan kami berdoa karena kami tahu Tuhan mendengar setiap doa kami. Sehingga tergenapi firman-Mu ya Tuhan. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan, satu persatu Tuhan bela. Ini doa syukur kami. Walau sebentar kami akan kembali dalam istirahat kami malam hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pegang hal ini. Kalaupun kita harus lewati badai, jalani badai hidupmu, berdamai dengan keadaan, hadapi masalahmu. Engkau akan lihat di balik segala sesuatu yang terlihat sukar, ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, dan kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kembali ketemu di hari Senin dalam doa pagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap terus setia, tetap terus percaya bahwa engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Doa saya menyertai saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.